Baik, kali ini kita akan masuk ke bagian timer. Nah, timer yang akan kita gunakan adalah di sini tipe Omron ya, yang tipenya H3Y strip 4 yang memiliki 14 kaki juga ya. Kemudian di sini untuk timer di sini bedanya kalau yang relay tadi ya, tidak ada memutar. Nah, di sini kalau timer itu sudah ada pengatur waktunya. Jadi kapan dia akan on ya. Nah, untuk timer di sini yang ada itu hanya timer on. Jadi timer off itu tidak ada hardware-nya. Jadi yang ada saja timer on. Nah, di sini kalau tulisannya di atasnya adalah SEC atau second ya. Ini adalah detik ya. Jadi kalau misal di atas di sini ada tulisannya min, itu adalah menit. Ya, nanti horse itu jam. Nah, jadi ini adalah tipenya yang detik dan maksimalnya adalah 60 detik. Ya. Jadi kalau di sini ada PW, PW itu adalah power. Ketika powernya on, maka dia akan mulai ngitung. Ketika up-nya ini aktif, berarti kontak yang tadinya normally open jadi close, yang normally close jadi open. Nah itu ya. Nah, untuk kakinya itu harus kita perhatikan bahwa di sini sudah ada datasheetnya ya. Jadi kalau di sini sama dengan relay tadi ya, berarti kaki 9 ini adalah COM, 9, 10, 11, 12 nya ada COM. Kemudian nomor 5, jadi 9 dan 5 ini adalah normally open, 9 dan 1 adalah normally close ya. Sedangkan di sini 10, 6 open, 10 dan 2 adalah normally close. 11 dan 7 normally open, 11 dan 3 adalah normally close, 12 dan 8 adalah normally open, 12 dan 4 adalah normally close. Nah, sedangkan untuk 13 dan 14 ini adalah coilnya. Nah, di sini ada keterangannya positif sama negatif. Nah, jadi untuk yang timer ini tidak boleh terbalik. Jadi kalau misal tidak terbalik maka dia tidak akan bekerja menghitung. Nah, karena di sini ada jelaskan bahwa ini positif sama negatif. 14 positif, 13 negatif. Nah, ini kakinya peletakannya sama dengan yang relay. Nah, untuk pemeriksaannya sama. Untuk yang normally close kita bisa gunakan multimeter pada bagian buzzer. Oke, berarti di sini ada kaki 9 dan 1 ya. Nah, aktif. Ini aktif. Ini masih bagus. Masih bagus. Berarti yang normally close-nya masih bagus. Nah, untuk pengaktifannya di sini misalnya saya atur menjadi sekitar 5 detik ya, di tengah-tengah antara 0 dan 10. Tadi kaki 14 adalah positif. Ini kabel positif dari power supply 24 volt ya, tegangannya 24 volt, maka ini saya beri positif. Kemudian ini tegangan negatif ya. Nah, jadi di sini untuk coilnya itu adalah tegangan 24 volt DC. Kemudian untuk kontaknya maksimal adalah 5 ampere 250 volt AC ya. Kalau DC sama 30 volt. Nah, ini ya positif sama negatifnya sudah saya pasang. Nih, jadi kalau misal saya nyalakan power supply, nah maka powernya aktif. Nah, aktifnya di sini dia sekalian ngitung. Nah, ketika up aktif, maka dia perpindahan dari normally open menjadi close ya. Jadi kalau ini power supply saya matikan lagi, powernya off. Ketika ini nyalain, power on. Nah, up aktif setelah 5 detik ya. Power on. Nah, kalau misal kita periksa kakinya, berarti yang bagian slot yang ini ya, yang kedua, maka dia harusnya terhubung. Ini dengan ini. Ini putus ya. Nah,
terus. Oke, berarti kondisi si timer adalah kondisi dalam kondisi baik. Nah, ini dari si timer. Nah, sekarang saya akan menjelaskan untuk timer di modul sekuensial. Nah, jadi timer ini bisa dipasang di mana aja ya. Di sini sudah ada relay atau timer ya. Jadi terserah mau dipasang di mana saja. Fungsinya sama, prinsip kerjanya sama seperti relay tadi, cuma bedanya ini ada waktu tundanya ya, timer. Jadi ini bisa saya pasang langsung di sini. Lepaskan saja kakinya. Waktunya tetap saya atur 5 detik ya. Nah, untuk pengaktifan berarti kita gunakan satu buah push button dan timer untuk membuat lampu satu nyala 5 detik kemudian. Jadi push button satu ditekan, setelah 5 detik kemudian lampu satu akan aktif. Jadi dari 24 volt masuk ke push button, kemudian keluaran dari push button masuk ke coil ya, yang positif merah. Kemudian keluaran dari si coil timer masuk ke 0. Kemudian tegangan dari 24 volt masuk lagi ke normally open ya, karena kondisinya adalah ketika push button satu ditekan maka 5 detik kemudian lampunya akan aktif ya. Maka kita gunakan normally open. Kemudian setelah itu lampu, saya gunakan lampu 4, keluarannya masuk ke 0 ya. Jadi ketika ini kemudian ini saya tekan, power supply-nya on ya. Ketika PB1 ditekan, nah maka power si timer aktif 5 detik kemudian ya. Ketika dilepas dia akan mati. Jadi kalau ditekan 1 2 3 4 5, nah 5 detik kemudian on ya. Nih, ya. Nah, jadi kalau ini misal dibalik ke normally close ya, kondisi awalnya adalah lampu aktif ya. Ketika BB1 ditekan 5 detik kemudian maka akan padam. Nah, jadi kalau misal ya ininya saya putar jadi agak lama, misalnya sini 10 detik ya, maka matinya akan lebih lama lagi. 1 2 3 4 9 10. Nah, sekitar itu ya. Nah, ini adalah contoh dari si timer. Baik, di sini saya akan mencontohkan bagaimana menggabungkan antara relay dan timer untuk sebuah aplikasi. Jadi jika PB1 ditekan, maka 5 detik kemudian lampu akan aktif ya. 5 detik kemudian lampu akan aktif. Jadi di sini saya akan atur dulu menjadi 5 detik ya. 5 detik kemudian ya. Jadi PB1 saya tekan dan lepas, maka lampu akan aktif 5 detik kemudian. Ketika PB2 saya tekan, maka lampu akan padam ya. Kalau tadi kan PB-nya saya tekan terus, maka timer akan hidup. Setelah itu maka lampu akan, setelah 5 detik ya atau 10 detik lampu akan menyala sesuai dengan pengaturan dari si timer. Nah, di sini saya akan menggunakan relay untuk rangkaian latchingnya supaya si lampu bisa si timer tetap bisa menghitung walaupun push button saya lepas. Nah, di sini berarti yang harus saya buat adalah rangkaian latching dulu. Berarti di sini saya gunakan 24 volt ya. Masuk ke push button open, keluarannya masuk ke coil ya, A1 ya. Kemudian keluaran dari coil A1 masuk ke ground. Nah, kemudian untuk rangkaian latchingnya dari 24 volt masuk ke normally open ya, karena normally open. Kemudian dari normally open di sini masuk ke push button normally close untuk pemutus si latching ya, yang ini ya. Nah, ini masuk ke close. Kemudian keluaran dari push button close ini masuk ke coil relay pertama
itu rangkaian latching ya. Oke, setelah itu berarti kita setelah aktif maka kita harus mengaktifkan si timer. Jadi dari 24 volt masuk ke relaynya dulu R1 ya, keluaran dari R1 yang open masuk ke coilnya timer ya, kemudian yang hitamnya masuk ke 0. Nah, jadi ketika relay aktif, si kontak di sini aktif, maka timernya akan aktif dan mulai menghitung. Kemudian dari 24 volt ya, masuk ke kontak normally open si timer. Nah, ya, untuk aktif setelah beberapa detik yang di setting. Kemudian keluarannya masuk ke lampu ya, keluaran dari lampu masuk ke 0. Nah, seperti ini ya, jadi langsung kita tes saja ya. Jadi kalau BB1 ditekan dan dilepas ya, timernya aktif. 5 detik kemudian nah, ini settingan waktunya agak lama ya, jadi kalau BB stop saya tekan aku padam. Nah, jadi kalau kita lihat dari atas ya, BB1 saya tekan dan saya lepas, dia latching, kemudian timernya aktif di bagian power. 5 detik kemudian lampu akan aktif ya. Ketika push button 2 ditekan, maka lampu akan padam. Nah, ini adalah gabungan antara latching dan timer yang sudah dibahas di awal. Oke.